rasa, bisnis kria di Indonesia memiliki potensi yang besar dengan didorong oleh kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Di mana industri kria tidak hanya menciptakan produk bernilai seni tinggi, namun juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan pelestarian warisan budaya. Salah satu pelaku bisnis di industri kria ialah Raya Craft, yang merupakan produsen kerajinan tangan lokal berkualitas tinggi yang telah menciptakan karya kria unik hingga diekspor ke sejumlah negara di dunia. Lantas, seperti apa strategi Raya Craft dalam memperkenalkan industri kria dalam negeri ke mancanegara? Simak perbincangannya bersama dengan founder Raya Craft, Herlina, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa Women's Talk, kembali berjumpa bersama saya Rosa Lincio dan kali ini saya sudah berada di kantor Raya Craft. Kita di episode kali ini akan membahas bagaimana kemudian kerajinan ataupun kria dari rotan ini punya pangsa pasar yang besar ternyata di dunia dan peminatannya masih sangat tinggi. Kita akan bergabung bersama dengan co-founder dari Raya Craft yaitu Bu Herlina. Halo Ibu, apa kabar? Iya, baik. Kabar baik ya Bu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kita di IDX Channel. Ibu dari tadi saya perhatiin ini kerajinannya bagus-bagus sekali begitu. Ini ada animal basket, ada hiasan vas dan juga biasanya ini rata-rata untuk keperluan home decor ya Bu ya? Iya, betul. Oke, ini ternyata di balik kerajinan-kerajinan ini semuanya ternyata adalah handmade ya Bu ya? Betul. Handmade yang dikerjakan oleh pengrajin-pengrajin lokal dari beberapa kota gitu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai produk-produk dari Raya Craft sendiri, mungkin boleh diceritakan Bu asal-usul mendirikan Raya Craft itu seperti apa? Jadi awalnya kita tuh tertarik dengan dunia ekspor. Pas zaman masa COVID, konten ekspor bermunculan di sosial media gitu. Dan kemudian kami mulailah belajar ekspor dari YouTube, kelas berbayar. Kemudian kita dapat ekspor coaching program dari PPEI yang sekarang jadi PPEJP, itu dari Kemendak. Kita 1 tahun dibina untuk ekspor. Dan kita melakukan market research. Dan kita temuin ternyata minat untuk kerajinan rotan di Indonesia tuh cukup besar. Dan akhirnya kita mulailah si Raya ini. Oke, ternyata setelah dilakukan penelitian memang sampai saat ini peminatannya memang cukup besar begitu ya. Betul. Dan menarik untuk membahas bagaimana kemudian pengalaman, experience ataupun peminatan Ibu Herlina sendiri terhadap kerajinan rotan. Sebetulnya mungkin boleh sedikit cerita sebelumnya background Bu Herlina sendiri seperti apa, bagaimana kemudian bisa punya ketertarikan untuk menekuni industri ini. Saya sendiri backgroundnya adalah desain grafis, terus suami saya backgroundnya adalah arsitek. Saya pribadi sebenarnya kagum sih dengan kria-kria yang ada di Indonesia gitu. Indonesia punya banyak banget kerajinan tangan yang detailnya bagus dan dari bahan natural. Gitu, itu sebuah kekuatan sih, apalagi sekarang mulai eco-friendly gitu dan rata-rata handmade. Jadi saya merasa kayak bisa menambahkan added value ke kria Indonesia tuh kayak something gitu. Gitu. Iya, punya unique value yang sangat besar begitu ya. Bagaimana kemudian mengembangkan kerajinan di Indonesia, apalagi juga ternyata pasarnya sangat masif. Minatannya dari berbagai negara di dunia gitu ya. Mungkin boleh diceritakan juga nih Bu Herlina, ketika kemudian menekuni industri kria ini, langkah awal yang pertama kali dilakukan apa sih? Apakah kemudian melakukan pemasaran secara online terlebih dahulu, atau tadi yang Ibu bilang sempat ikuti pelatihan-pelatihan dari pemerintah, atau seperti apa sih Bu? Awalnya saya justru belajar dulu. Saya mulai dengan belajar si ekspor ini, bagaimana mekanismenya, apa yang harus kami siapkan dan lain-lain. Setelah itu saya baru pembuatan badan hukum, PT. Terus kita mulai hunting kerajinannya dan pengrajinnya juga.
yang sesuai dengan standarnya kita, yang kemudian kami ajak kerjasama. Terus setelah itu baru kita mulai approach gitu. Jadi memang kami menyiapkan diri kami dulu. Setelah kaminya siap, kami approach keluar gitu. Oke, menarik. Justru proses pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi awalnya memang bukan dari iseng, tapi memang minatnya udah besar gitu ya untuk kemudian promosikan produknya ke kancah internasional, karena diketahui memang dari luar permintaannya cukup banyak begitu. Betul. Ya. Tapi asal usul mengambil kata nama Raya Craft sendiri apa nih Bu filosofinya? Saya terinspirasi dari filmnya Disney yang Raya The Last Dragon. Itu pembuatnya adalah orang Indonesia yang Raya sendiri menurut saya Indonesia banget. Pas kita sebut Raya, kita Indonesia Raya gitu. Gitu. Raya sendiri artinya megah, besar, dan kami punya mimpi untuk membawa kriya Indonesia menjadi besar dan dikenal di seluruh dunia sih. Wow, oke. Jadi Raya sebuah mimpi yang besar gitu ya, untuk tidak hanya menciptakan suatu bisnis tapi untuk juga berkontribusi terhadap tanah air gitu ya, memperkenalkan dan mengembangkan industri kriya kita keluar gitu ya. Kalau boleh di-share Bu, beberapa negara yang sudah menjadi klien dari Raya Craft sendiri, negara-negara tujuannya apa aja nih Bu? Iya, kita sudah pernah pengiriman ke Dubai, kita juga ke Jepang, Kanada, terus Riyadh, sama Korea. Oke, tadi ada sejumlah negara tujuan, bahkan tidak hanya di Asia saja, tapi sampai ke Eropa juga gitu ya. Mungkin melihat beberapa permintaan dari negara-negara yang berbeda, biasanya karakteristik permintaan klien-klien di masing-masing negara ini mungkin ada kesamaan atau perbedaannya nggak Ibu? Ada perbedaan sih. Kalau yang di Asia sukanya kecil dan materialnya juga kecil, dan mereka suka yang permukaannya halus. Kalau untuk yang di Timur Tengah kayak Dubai gitu, mereka suka yang rough. Jadi yang lebih besar, lebih kelihatan kayak kasar gitu, warnanya natural, yang kayak lebih ke coklat, abu-abu. Kalau yang Timur Tengah lebih sukanya lebih rough, lebih kasar permukaannya, terus mereka suka yang natural. Warna-warnanya juga suka yang coklat, abu-abu gitu. Oke, kalau di tadi Italia juga ada ya Bu ya? Iya, kita itu seperti apa Bu permintaannya? Pas yang kita kirim ke Italia kebetulan untuk artisanal lampu, jadi bentuknya kayak caping gitu. Nah, mereka juga maunya karena itu desainnya dari klien kami, mereka maunya dari yang kecil sih. Desainnya lebih kecil-kecil gitu ya. Tadi kalau yang Asia pengennya permukaannya smooth, yang Timur Tengah lebih ke yang besar-besar dan rough gitu ya. Menarik untuk kita explore lebih lanjut. Pemirsa akan kita bahas, saya juga pengen tahu sebetulnya siapa di balik kerajinan-kerajinan yang cantik-cantik ini gitu. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Women's Talk.